DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratim mustaqim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, kesyukuran kita masih bisa berpuasa Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. DFM Mania yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Allah Maha Pemberi Petunjuk. Al-Hadi. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 54. Innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Allah itu Maha Pemberi petunjuk. Dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah itu ada dua. Yang pertama petunjuk secara umum, yang kedua adalah hidayah untuk beriman kepada Allah. Pertama adalah petunjuk secara umum. Manusia diberi petunjuk namanya ilham. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam, memberitahu nama-nama dunia ini dengan segala isinya. Itulah yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Karena manusia diberi ilham oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah, agar manusia mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah memberi pengetahuan yang luar biasa buat kita semuanya. Ilham dalam berbagai macam kehidupan. Allah itu memberi petunjuk. Harus melakukan ini, harus melakukan ini. Apa yang harus kita putuskan, kemana kita harus berjalan. Allah memberikan petunjuk, memberi tanda-tanda. Memberi tanda-tanda bahwa yang seharusnya diambil keputusan adalah ini. Dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam beribadah. Karena Allah itu melingkupi seluruh kehidupan manusia. Dan kita manusia itu selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk yang kedua yang secara khusus itu adalah petunjuk iman kepada Allah. Petunjuk untuk menjadi muslim itu hak Allah. Yang bahkan Nabi sekalipun itu tidak bisa mengislamkan paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu paman-pamannya itu tidak bisa diislamkan oleh Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi may yasha. Maka bersyukurlah kita karena Allah memberi petunjuk keimanan ini. Iman kepada Allah ini adalah yang paling berharga di dunia ini. Nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat yang paling berharga karena ini pangkal segalanya. Tanpa iman kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Hampa hidup kita. Kita berjalan akan terombang-ambing. Manusia tanpa spiritualitas, nggak ada jiwanya, maka jiwa kita akan kering. Kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita, terutama akhirat kita. Karena itu, bagaimana kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktikkan sifat Allah Al-Hadi ini? Bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mintalah petunjuk dari Allah pada setiap langkah kita. Setiap keputusan yang kita ambil, jangan lupa minta dulu petunjuk dari Allah. Ya Allah, aku akan memutuskan ini. Minta petunjuk. Aku minta petunjuk darimu ya Allah. Kita lakukan semuanya. Kita minta petunjuk dari Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan jalan yang benar. Agar selalu kita mendapatkan jalan yang diridhoi Allah. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang memang Allah ridhoi buat kita. Kan hidup kita tidak lepas, ya. Tidak bisa lepas bahwa ini urusan dunia saja, tidak. Hidup kita selalu akan terkait dengan akhirat kita. Karena apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan untuk akhirat nanti. Cara kedua setelah kita meminta pada Allah, itu adalah dengan sholat istikharah. Sholat istikharah ini bukan hanya untuk pada saat kita menentukan jodoh kita, bukan. Ya, kebanyakan istikharah ini menentukan jodoh kita, bukan. Istikharah ini dalam semua aspek kehidupan. Caranya bagaimana sholat istikharah? Sholat 2 rakaat seperti biasa, yang membedakan niatnya. Bisa pakai niat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Nawaitu sholat al-istikharah sunnatan lillahi ta'ala. Atau nawaitu sholat al-istikharah raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat, bahasa Indonesia juga boleh. Aku berniat sholat istikharah 2 rakaat, sunat karena Allah Ta'ala. Sholat kita, setelah sholat selesai, lalu berdoa, ya Allah, berikan petunjuk mana yang harus aku jalan. Insya Allah, Allah akan memberi petunjuk melalui tanda-tandanya. Tiap kehidupan pasti sudah ada tanda-tanda Allah. Itu kamu harus belok ke kanan, kamu harus belok ke kiri, kamu harus lurus. Itu ada tanda-tandanya. Yang semakin sering kita berdoa, semakin sering kita sholat istikharah, kita akan lebih paham, oh ini tanda-tanda dari Allah. Sehingga kita selalu mendapatkan hidayah petunjuk. Barakallahu fiikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.